Semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas keutamaan berjalan menuju masjid. Keutamaan berjalan menuju masjid. Ini judulnya yang akan kita bahas. Sudah dengan Bapak Ibu sekalian lakukan. Tetapi begitu kita mengetahui fadilah atau keutamaannya berdasarkan hadis-hadis Rasul, hadis yang sahih, mudah-mudahan semakin menumbuhkan semangat untuk tetap menuju masjid untuk sholat fardu berjamaah. Ini diulang-ulang, namanya juga ngaji. Ngaji itu kan artinya mengulang aja, diingat, yang lupa diingatkan, yang belum tahu diberitahu, terus aja. Hanya saja ada orang yang ketika ngaji itu menjadi hal yang baru, ada juga yang sudah tidak baru, ya, sudah pernah. Nah, malam hari ini juga termasuk beberapa yang saya kutip satu atau dua hadisnya. Malam hari ini kita lebih khusus keutamaan berjalan menuju masjid. Dari judulnya saja berarti berjalan menuju masjid pasti memiliki keutamaan atau fadilah, karunia. Artinya apa? Artinya ketika kita berbuat atau melakukan berjalan ke masjid, itu akan ada nilainya. Dengan bahasa lain itu ada pahalanya. Lalu apa pahala atau nilai dari berjalan menuju masjid? Nah, kita akan mengupas setidaknya 5 hadis. 5 hadis ya. Ini sahih hadisnya, riwayat Muslim. Yang pertama, ini kan jenengan sebenarnya sudah termasuk orang-orang yang berjalan menuju masjid. Perkara berjalannya menuju masjid itu pakai jalan kaki, pakai motor, pakai sepeda, itu caranya saja. Tetapi intinya adalah sama, yaitu dari rumah bergegas menuju masjid. Jelas ada keutamaannya. Yang pertama, keutamaan berjalan menuju masjid, yakni dapat menghapus dosa-dosa kecil dan mengangkat derajat. Ini Bapak Ibu sudah tahu. Sekarang kita ngaji hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidhah min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttul khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Rawahu Muslim. Kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Man tatahhara, barang siapa yang bersuci, toharoh. Bersuci itu berarti bisa wudu atau mandi besar. Man tatahhara, barang siapa yang bersuci fi baitihi, di rumahnya, summa kemudian madha ilal bait, kemudian dia menuju ke rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Maksudnya dia berjalan pergi menuju Baitullah, masjid. Liyaqdiya fariidhah, untuk apa? Untuk melakukan fardu-fardu, min faraidillah, dari fardu-fardu yang ditentukan oleh Allah, yakni sholat fardu
berjamaah, kanas khutuwatuhu, maka langkah-langkahnya, ihdaha, langkah-langkah kaki dari orang yang tatoharo kemudian bergegas ke masjid tersebut, ihdaha tahuttu khoti'ah, salah satu langkahnya berarti salah satu kakinya, tahuttu khoti'ah, menghapus khoti'ah, khoto, kesalahan. Wal ukhra, dan kaki yang lainnya, tarfa'u darajah, mengangkat derajat. Berarti siapa yang dia berwudu di rumah kemudian pergi ke masjid untuk melakukan sholat fardu secara berjamaah, maka salah satu kakinya, salah satu langkah kakinya menghapuskan dosa, dan langkah kaki lainnya mengangkat derajat. Jangan percaya tidak? Percaya. Ini yang menyampaikan adalah Kanjeng Nabi, riwayat Muslim. Boleh kritis, bagaimana cara menghapuskannya? Ini khoti'ah di sini adalah dosa-dosa kecil. Siapa tahu jangan bertutur kata yang enggak pas, atau berperilaku kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, yang itu tanpa disadari berbuat dosa. Nah, itulah nanti dihapuskan dosa-dosanya karena melangkahkan kaki ke masjid. Lalu langkah kaki yang lainnya yaitu diangkat derajatnya. Jelas Allah angkat derajatnya itu bukan berarti semula dia posisi di A kemudian menjadi di B, jadi posisi kedudukannya lebih tinggi. Bukan itu saja, tapi turfa'u darajat, diangkat derajatnya oleh Allah. Di antaranya adalah jenengan bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, jadi dapat pahalanya berjamaah. Itu pun bukti diangkat derajatnya oleh Allah. Kan sama-sama orang gelondong, waktu maghrib sama, qomat maghribnya sama, tapi mungkin yang lain sholatnya sendiri atau berjamaah tapi di rumah, sementara jenengan berjalan ke masjid lalu sholat berjamaah maghrib di sini. Itulah salah satu turfa'u darajat, diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi sekarang agak mantatoharo fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, berarti ini diartikan sebisa mungkin jenengan sudah ambil air wudhu di rumah. Jenengan wudhunya itu di rumah, bukan di kamar mandi atau tempat wudhu di masjid, berdasarkan hadis ini. Lalu bagaimana? Saya sudah wudhu di rumah, mau ke masjid, ternyata di perjalanan batal wudhunya, misalnya buang angin. Ya wudhu di sini, masa nggak wudhu ya, malah jadi nggak sah. Wudhu di sini, ya. Kemudian jangan beranggapan kalau begitu saya nggak bisa mendapatkan dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya. Jenengan sudah dari rumah kan sudah berwudu, cuma secara syar'i kok di tengah jalan buang angin, maka dilanjutkan. Semoga langkah kaki jenengan satu menghapus dosa, satu langkah lagi mengangkat derajat. Gampangannya, saran bagi orang yang banyak salah atau banyak dosa kemudian dia sadar, tidak usah diajak yang neko-neko. Sekarang gini aja mas, kalau memang merasa banyak dosa, banyak salah, sering-seringlah ke masjid untuk sholat fardu berjamaah di masjid. Nah sebenarnya itu apa? Ketika dia ke masjid, ini orang yang berdosa atau yang bersalah itu ke masjid,
Allah akan hapus dosanya sedikit demi sedikit. Ya, kita kan tidak tahu dosa kita itu secara sadar atau tidak sadar. Ada yang secara sadar ngenyek atau berbuat dosa tapi nggak mau istighfar. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita ke masjid itu Allah hapuskan kesalahan, Allah angkat derajat. Iya, apa pelajarannya nih? Pelajarannya berarti jenengan wudu, ambil air wudunya dari rumah. Di sini tidak disebutkan harus jalan kaki ya, meskipun langkah khutuwatuhu itu kan langkah, dari langkah-langkah. Kalau yang menyebut langkah kan berarti kaki. Lalu pertanyaan kritisnya, bagaimana kalau saya pakai sepeda? Bagaimana kalau saya pakai motor? Bagaimana kalau saya pakai mobil? Pakai kias aja. Anggap roda depan sebagai kaki kanan, roda belakang sebagai kaki kiri. Sudah, nggak usah dibikin repot ya. Jangan karena saklek menafsirkan hadis ini, yang berjalan ke masjid maka setiap langkahnya menghapus dosa, langkah lainnya mengangkat derajat. Ada motor, ada sepeda, kekeh pengen jalan kaki, ya silahkan. Kalau memang mau jalan kaki itu lebih utama, tapi juga harus rasional, harus logis. Kira-kira jalan kaki sampai jarak waktu tempuhnya sampai masjid sudah qomat, atau sampai masjid sudah ketinggalan satu ruku. Kalau gitu manfaatkan sepeda atau motor. Siapa tahu itu motor, itu sepeda menjadi saksi kelak di akhirat ya, siapa tahu ya. Anjing juga, anjing Ashabul Kahfi tahu, itu kan dikisahkan menemani pemuda, 7 pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Perkara nanti di surga apakah bawa ada anjing atau tidak, sudah kita percaya ada, bahwa hewan pun bisa menjadi saksi kelak bagaimana berimannya 7 pemuda Ashabul Kahfi. Baik, itu hadis yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Muslim ya tadi. Sekarang yang kedua. Man ghada ilal masjid aw roha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada wa roha. Barang siapa yang pada waktu dan sorenya pergi ke masjid, maka Allah akan memberikan baginya kelak di surga nuzulan. Nuzulan kalau bahasa gampangannya adalah yang diturunkan, tetapi maknanya di sini adalah hidangan. Istilah hidangan, jamuan untuk para tamu namanya nuzulan. Jadi barang siapa yang berjalan ke masjid pada pagi maupun sore, maka Allah akan memberikan dia hidangan kelak di surga. Itu kan kesuwen, belum tentu masuk surga. Percaya saja. Ya, ini berarti pahalanya tidak langsung di dunia, melainkan sebagai investasi untuk akhirat. Di surga kita masuk surga. Nanti mudah-mudahan amin semua ya. Kemudian apa? Allah akan berikan nuzulan. Gara-gara apa? Gara-gara setiap pagi, setiap sore atau petang dia berjalan menuju masjid. Jadi ke masjidnya untuk sholat loh ya, bukan ke masjid terus golek sandal sing apik. Apalagi sekarang kan ada sandal yang baru ya. Ada tulisan sandal musola garis miring masjid. Sandal baru tuh bisa dipakai nih bawa pulang, misalnya sekalinya ke masjid numpang pipis, sekalinya ke masjid ambil sandal sing apik. Kalau tidak salah setiap pagi di sini ada mobil yang parkir ya, nggak tahu mobil siapa. Yang mudah-mudahan pemiliknya mampir ke masjid bukan sekedar untuk pipis ya, tapi ke masjid sholat duha, kemudian
mengambil sebagian rezekinya dimasukin ke kotak infak. Ya. Oh, badminton. Ya bisa mungkin ada yang badminton. Ya mudah-mudahan dari badminton akhirnya lama kelamaan sadar, kemudian ke masjid ya, sholat duha dulu sebelum badminton ya, lalu infak. Jadi sehatnya bukan sehat jasmani saja, tapi sehat hartanya. Kan harta itu kan tuzaki ya, untuk membersihkan hartanya itu dengan infak. Buat misalnya nih ya, urunan badminton sanggup, tapi untuk biaya infak parkirnya enggak sanggup ya, apa-apa masjid gratis. Ya mudah-mudahan, saya tidak menyalahkan ya, tak berarti kalau gitu parkir di sini bermanfaat. Ya, enggak apa-apa selama tidak membuat kesyirikan. Maksudnya hal-hal yang membuat syirik. Di sini malah pasang sajen misalnya. Kalau cuma numpang dan tidak merusak fasilitas masjid, ya enggak apa-apa. Syukur-syukur kalau ikut sholat duha ya, sebelum badminton. G. Yang kedua, orang yang saya ulangi lagi yang kedua ini. Yang kedua penegasannya ini namanya. Jadi yang kedua itu orang yang pada pagi dan sore hari ke masjid, maka ia akan mendapatkan hidangan, jamuan yang nikmat kelak di surga. Bagaimana kalau di DP misalnya makanannya di dunia? Ya bisa saja. Kalau pas malam kemisan atau malam yasinan ya ada kan? Ya ada snacknya, ada makan. Ya tidak, itu kan ke masjid. Kalau yang nggak ke masjid nggak bakal dapet itu. Ya misalnya pengen, siapa tahu pas malam Jumat tertentu itu ada yang ngunduh makanannya yang istimewa, otomatis yang dapat adalah yang ke masjid. Meskipun dia tahu mangkat neng masjid, tapi ngerti ono sing gawa panganan enak, terus dia ke masjid. Ya memang rezeki dia ya. Itu bukti kalau datang ke masjid bisa nuzulan, mendapatkan makanan atau hidangan. Oke, kemudian yang ketiga, kelak juga untuk di akhirat ini. Hadis dulu ya. Basyirul masyaina fi dzulami ilal masjid bin nuri tamah yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang suka berjalan ke masjid pada waktu gelap. Artinya malam, pada malam hari, yakni binuri tamah, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat, orang yang suka ke masjid itu akan mendapatkan cahaya yang sangat sempurna kelak di yaumil kiamah. Saya nggak butuh cahaya, yang dibutuhkan adalah perlindungan. Disebutkan bahwa di yaumil kiamah itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Bisa jadi juga orang merasa seolah-olah gelap, maka akan diberikan cahaya yang sempurna binurit tamah yaumal qiyamah, yaitu cahaya yang sempurna pada hari kiamat bagi orang yang ke masjid, berjalan ke masjid pada waktu malam hari. Fizzuluma itu artinya gelap. Gelap itu kan berarti mulai maghrib sampai subuh. Nah kalau jenengan kok subuh-subuh ke masjid, ya apik tenan, siap-siap bakal mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di akhirat. Oke. Amin ya rabbal alamin. PLN aja, pegawai PLN tidak menjamin kelak di akhirat bakal disinari lampu-lampu yang mereka pasang. Ya, yang bakal menerangi alam kubur itu bukan listrik, bukan lampu dengan LED apa LCD ya, tapi apa? Amalnya ya. Di antaranya amal adalah berjalan ke masjid. Ada yang menyebut juga dalam hadis yang lain, bacaan ayat Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penerang bagi orang-orang yang
di alam kubur. Kapan ya, saya kemarin tanya, ada yang tanya bagaimana kalau di alam kubur orang yang mohon maaf ya dilarung, dibakar kemudian dihanyutkan ke laut. Kalau begitu mereka enak dong, tidak mendapatkan siksa kubur. Nah, jadi alam kubur itu bukan berarti harus ada di dalam tanah yang kita injak ini. Kita tidak mau sebelah mana alam kuburnya. Apakah alam kubur itu kuburan di situ di bawahnya gitu alam kubur? Belum tentu juga. Ya, itu adalah makom, makbaroh ya, artinya kuburan-kuburan. Dikubur di sini bukan berarti rohnya disiksanya di situ, tapi di alam kubur. Yang tahu adalah Allah dan kita semua bakal ke alam kubur. Di alam kubur kita itu terang, tidak gelap, maka banyak-banyakin baca Al-Quran, sholat juga. Nah ini kalau kelak di akhirat pengen ada cahaya yang sempurna, maka berjalanlah ke masjid untuk melakukan sholat fardu, terlebih utama ketika malam hari gelap, maghrib. Oh iya, ya bagus. Bagaimana kalau sekarang? Wah sekarang sudah tidak gelap lagi. Gelap di sini menunjukkan waktunya, ya waktu malamnya. Jadi kalau sekarang kan, apalagi zaman yang di sini ya, maksudnya untuk dari rumah ke masjid itu relatif bisa jalan terang. Nah, di depan saya itu ya gelap kalau kena bayangan pohon pisang, daun pisang ya gelap. Tapi kan masih bisa. Nah zaman Nabi itu adalah gelapnya belum ada lampu seperti nempel-nempel di luar sehingga jalan jadi terang, tapi benar-benar gelap. Nah sekarang ditanya bagaimana kalau sekarang lampunya? Kita artikan adalah waktu malamnya. Waktu malam itu identik dengan gelap. Saya itu setiap Sabtu jam 3:05, jam 3:10 itu ke Masjid Ahmad Dahlan di Bukduwur. Begitu masuk ke jalan Pleret RC ke utara, ya peteng, gelap itu. Sekarang kan terang, iya dari lampu toko-toko. Jam 3 itu gelap bu. Itu yang pinggir jalan raya loh ya. Nah di sini kan meskipun jalan raya, tapi kan dekat rumahnya dinyalakan lampunya. Itu menunjukkan waktunya gelap, waktu untuk sholat pada malam hari. Beri kabar gembira, basyirul masaina fi zulami ilal masjid. Beri kabarlah orang-orang yang berjalan pada waktu gelap menuju masjid. Nah, orang-orang yang ke masjid. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tadi riwayat Muslim, kemudian riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keempat, ini agak panjang, bahwa fadilah atau keutamaannya berjalan menuju masjid itu, yakni pahalanya lebih besar. Lebih besar berarti ada pembandingnya. Ya, kita lihat dalam hadisnya. Inna a'dhaman nas ajron fi sholati ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum walladhi yang tadiru sholat hatta yusalliyaha ma'al imam a'zamu ajron minalladhi yusalliyaha summa yanam. Sesungguhnya orang yang paling besar pahala fi sholati dalam urusan sholat, yakni siapa? Yaitu orang yang paling jauh jarak perjalanannya dari tempat sholat, dari rumahnya menuju tempat sholat yang paling jauh, kemudian yang agak jauh. Nah, sekarang ini Banjar Dadap, jauh banget itu, sudah beda kelurahan loh itu. Ya, Pak, ini Pak Ilas sekarang ya, Pak Muhlas.
Singosaren kan ya, Selatan Karang itu ya. Berarti beda kelurahan juga ya? Beda juga, ya, beda kelurahan. Kalau Pak Yanto Potong itu masih Wirokerten kan? Wirokerten ya. Siapa lagi yang paling jauh? Yang paling jauh di sini ya Pak Uji. Oke. Jadi kata dalam hadis ini, orang yang paling besar pahalanya a'dhaman nas ajron fi sholat, orang yang lebih besar pahalanya dalam urusan sholat, yakni orang yang paling jauh jarak perjalanannya. Jadi kalau dari semua dapat pahala sholat semua ini, khusyuknya dan lain-lain, tapi ada yang lebih besar. Siapa? Jarak tempuhnya. Yang paling jauh dari rumahnya ke masjid itu yang lebih besar pahalanya. Kemudian yang aduhum setelahnya ya. Jadi yang setelahnya, yang agak jauh sedikit, yang dekat terus makin dekat. Tapi bukan berarti misalnya, aduh kalau gitu kata Pak Ano ini aku tak pindah wae. Nah, enggak ya, sudah bertahan di situ karena Pak Ano kan di sini ya, nggak bisa. Wah, kecuali kalau punya ide yang bagus, muter ya. Jarak tempuhnya kan cuma kepotong jalan, tapi biar jauh muter lewat sana ke Patatom terus. Jadi pada saat pahala itu kan dilihat dari langkahnya ya. Biasanya kalau kan besar-besar, karena ingin mencari pahala banyak, taknya. Oh, ya, gitulah. Ada orang tuh yang jadi poinnya itu dari langkahnya secara umum. Ada nggak rindik-rindik terus gini gitu ya, kayak pantomim gitu ya, biar langkah jalan. Jadi maksudnya itu adalah ini motivasi, semakin jangan jadi alasan jaraknya jauh terus nggak mau ke masjid. Ya, Pak No juga bisa langkahnya bisa lebih banyak dibandingkan Mbah Haji Prafto. Kalau misalnya langkahnya sedikit gitu, ya jalannya sedikit ya. Tapi bukan nominal angka banyaknya langkah itu saja, tapi jauhnya. Ya. Jadi kalau mau didetilkan seberapa langkahnya, langkah kaki saya dengan yang lain mesti berbeda. Mungkin saya butuh 10 langkah, kalau Pak Badawi mungkin cukup 9 langkah. Beda-beda, jaraknya sama, tapi jumlah langkahnya beda. Di poinnya adalah yang paling jauh rumahnya. Jangan sampai karena kata Pak Ud yang paling jauh terus yang rumahnya dekat pindah, malah jauh ke masjid. Bersyukurlah dekat masjid sehingga apa? Diingatkan oleh Allahnya lebih sering terdengar jelas. Ada. Ya nanti kadang saya itu kalau subuh terutama yang sudah siap banget, tapi panggilan tiba-tiba pengen ke kamar kecil, udah siap banget, akhirnya lepas lagi ya. Ya begitulah. Tapi niat kita sudah mudah-mudahan tercatat kebaikan untuk bisa berjalan ke masjid lebih awal berangkatnya. Oke, kemudian yang kelima, ini kisah. Jadi Allah itu akan mengumpulkan semua pahala perjalanannya. Perjalanan seseorang dari rumahnya ke masjid. Ini kan ada kisah sahabat Ansor. Itu dia rumahnya jauh, dari rumah ke masjid itu jauh. Tapi dia hampir tidak pernah ketinggalan untuk sholat berjamaah bersama Rasul. Lalu sahabat yang lain itu merasa iba, mengusulkan, menyarankan. Kalau bahasa kitanya, Mas, rumahmu kan jauh. Nah, Ben lebih mantap gimana kalau kamu beli keledai kendaraan supaya kamu bisa lebih nyaman ketika malam hari atau ketika panas maupun dingin datang ke masjidnya tepat waktu gitu.
Ini kalau pas malam ya karena pakai keledai enggak begitu nyasar. Kalau pas hujan panas nyaman pokoknya. Apa kata sahabat Ansor ini? Tidak. Saya tetap pengen semua yang perjalanan langkah-langkah kakinya dari rumah ke masjid itu menjadikan pahala. Mendengar laporan itu, apa komentar Nabi? Nabi memberikan statement apresiasi kalau bahasa kitanya. Qad jama'allahu laka zalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan langkah-langkah perjalananmu semuanya. Jauh jaraknya itu kata Nabi sudah dikumpulkan pahalanya oleh Allah untukmu. Nah sekarang kalau pengen ada tambahan plus ketika berjalan jenengan bibirnya berzikir subhanallah atau Allahu Akbar, astagfirullah setiap langkahnya itu ada tambahan, bukan sekedar dari jumlah langkahnya tapi ada wiridannya, ada zikir lisannya. Ketika agak nanjak sedikit Allahu Akbar, ketika mudun sedikit subhanallah, naik sedikit Allahu Akbar. Terus dari Banjaradap ke sini ada turunan gitu kan? Ada sedikit paling ya, terus naik sedikit Allahu Akbar. Subhanallah, datar alhamdulillah gitu ya. Ya bisa. Kalau dari Banjaradap jalan kaki ke sini berapa menit? 1.200 langkah. 1.200 langkah itu kalau di waktu berapa menit? Harusnya dari rumah ke Monas Kena itu 8 menit. 8 menit, padahal nggak terlalu jauh ya. Kalau ke sini berarti 8 kali 3 mungkin ya, hampir setengah jam ya. Gitu, setengah jam jalan kaki. Gitu. Jadi ini sahabat Nabi dan sahabat Ansor ini kekeh nggak mau dibelikan hewan keledai supaya lebih nyaman ke masjidnya. Dia tetap pengen jalan kaki. Soalnya apa? Pengen langkah kakinya itu dijadikan pahala. Oke. Ntar masih ada biar ada tanya jawab ya, biar sekalian untuk minggu depan. Jadi gimana ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Sekarang itu orang banyak yang secara rutin jalan kaki, tapi niatnya olahraga, muter lapangan gelondong, muter lapang Jabidan, atau dari sini muter jalan kaki. Ya, Pak siapa itu juga sering, termasuk Pak Diran, ya Pak Sudir juga jalan kaki ya, sama istrinya kan suka kalau pas Sabtu atau Ahad jalan kaki, tapi itu motivasinya untuk sehat. Nah, tetapi ternyata ada orang yang seperti itu, motivasi untuk sehatnya tinggi, jalan kaki dia. Tetapi kenapa kok kalau ke masjid rasa naiki abot, angel, nggak mau dirutinkan? Maka benar langkah kaki kita itu ke masjid itu akan mengangkat derajat. Ada orang banyak, tetangga utara saya itu kan kalau begitu saya pulang dia ngepit dengan pakaian sudah mau pit-pitan, tapi kenapa kok nggak ke masjid dulu? Ya, itu artinya apa? Ada panggilan jenengan kita semua ini bersyukurlah waktunya sholat bisa ke masjid. Kan ada orang yang mau ke masjid tapi keadaan fisiknya, kesehatannya. Lah jenengan alhamdulillah semua bisa ke masjid dengan leluasa, dengan nyaman. Perkara hujan pakai payung dia. Kalau Pak Prapto kayaknya hujan juga tabrak terus ya Pak. Jos tenan Pak Prapto. Saya sering beberapa kali lihat di sawah itu ya sementara mental tahan angin, tahan hujan ya. Luar biasa itu. Itu jarang-jarang loh itu. Ya Mbak. Oke. Jadi bersyukurlah menjadi orang yang Allah pilih suka ke masjid. Ada secara medis silahkan dibiasakan jalan kaki 30 menit atau ada yang menggunakan jarak selama 30 menit pokoknya jalan kaki. Lalu itu katanya bisa untuk ada secara medis ada fungsinya. Itu bagaimana kalau digabung
silahkan ke masjid jalan kaki. Nah, itu kan bukan hanya sehat, tapi juga mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu artinya apa? Mendapatkan kebaikannya bertambah, yakni dengan pahala-pahala langkah-langkah kakinya. Jadi kita semua itu ini mengingatkan saya khususnya hadirin sekalian. Kadang saya juga kalau hari Ahad saat pagi itu ya kadang kalau nggak hujan ya jalan kaki, nyobain kalau jalan kaki itu seperti apa sih dibandingkan ngepit. Ngepit itu di sini adzan begitu komatnya adzannya ketepatan, asyhadu an la ilaha illallah saya keluar. Sampai sini pas nantinya itu komat. Kan ketepatan itu sana adzan, di sini komat. Jadi kalau ngepit, tapi kalau jalan kaki saya begitu Pak Jumar Allahu Akbar saya keluar. Karena sampai sini itu biar nggak napasnya terengah-engah. Bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Oke, saya kira itu yang bisa sampaikan. Silahkan bertanya atau menambahkan terkait materi hari ini atau mau mengusulkan untuk materi minggu depan. Masih ada waktu 10 menit ya, 8 menit lah. Silakan, enggak Pak Sudir. Bagaimana kalau sholatnya di musola? Musola. Seperti di BMB sekarang kan ada musola. Oke. Oke. Satu itu, dua itu hadis itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan atau khusus? Oke. Baik, Ibu mungkin kalau kurang terdengar ya saya ulangi pertanyaannya. Dari Pak Sudir itu begini. Bagaimana kalau langkah kaki ke musola? Apakah berlaku hadis yang menunjukkan bahwa setiap satu langkah itu menghapus dosa dan langkah lainnya mengangkat derajat? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah amalan ini yang melangkah berjalan ke masjid itu berlaku untuk perempuan? Artinya tidak hanya untuk laki-laki, berlaku atau tidak? Baik, yang pertama, musola dengan masjid memang sejatinya ada perbedaan. Tetapi di mana itu musolanya? Kalau musola itu di zaman Nabi itu adalah lapangan ya. Jadi tidak seperti ini, itu musola. Makanya ketika sholat itu di musola itu maksudnya tempat yang lapang. Tapi kalau sekarang kan musola itu tempat sholat tapi tidak untuk sholat Jumat. Nah, definisi kemenangan masih dengan musola begitu. Lalu bagaimana? Apakah berlaku? Iya berlaku. Ke musola dengan ke masjid sama. Yang lebih utama lagi ke masjid jami, masjid besarnya di kampung itu lebih utama. Silahkan mau ke musola, Pak Sudir lebih condong ke masjid, pertahankan ke masjid, lanjutkan. Kalau suatu saat mau ke musola, silahkan sama. Asal di musolanya itu ada sholat fardu berjamaah, bukan sendirian atau munfarid, berjamaah. Kemudian yang kedua, apakah berlaku untuk laki-laki dan perempuan? Di sini tidak disebutkan khusus untuk laki-laki, perempuan tidak. Maka ini bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perkara ada yang bukankah perempuan itu lebih utama di masjid? Iya, sekarang zamannya sudah tidak lagi rawan perempuan bisa ke masjid. Masa kok kalau disuruh ke masjid misalkan perempuan, Bu ayo ke masjid. Loh kan perempuan kan lebih utama di masjid, di rumah. Bab sholat, diajak sholat ke masjid, ono alasan. Begitu ke mall, ramai banyak orang kumpul berbaur, beda lagi dalilnya ya. Orang apa foto? Refreshing atau healing. Jadi menyesuaikan keinginan hati itu ya. Begitu kira-kira dalilnya menguntungkan, pakai ya. Begitu dalilnya enggak menguntungkan, enggak usah dipakai ya. Pengennya dia ngatur. Jadi ibu-ibu pertahankan ke masjid ya. Jangan satu saklek perempuan itu lebih utama sholat di masjid. Repot nantinya masjidnya bapak-bapak semua ya. Enggak apa-apa ibu-ibu di sini kan diberi fasilitas, ada spek, ada ruang khusus untuk perempuan. Enggak mungkin
yang bapak-bapak jahilin ibu-ibu ya? Nggak ada kan yang dijahilin? Nggak ada ya. Aman berarti ya. Oke, ngeten Pak Sudir. Terima kasih. Pak tadi. Selama ini kan untuk sholat Jumat itu kan antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu ada dua. Ada perbedaan. Saya belum pernah berdoa. Duanya apa itu? Bentar. Antara khutbah 1 dengan khutbah 2. Ada jeda itu. Nggih. Ada duanya. Saya belum pernah. Oh, doa bagi yang khotibnya apa yang jamaah? Jumat. Ya, sholat Jumat maksudnya yang kan imam nih, khotib begitu. Barakallah itu selesai, kemudian khotib duduk. Terus jamaahnya baca apa gitu? Doa apa? G. Tidak dianjurkan doa khusus, tetapi dianjurkan untuk membaca sholawat. Bersolawat. Begitu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min tilawati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Khatib duduk. Nah, sing makmum doa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Doa yang lain terserah. Misalnya Pak Uji, Pak Is tadi minta dapat istri lagi, doa itu ya. Apalagi kalau pas sholat Jumatnya hujan, nah, insya Allah diijabah ya. Ini kan doanya itu bukan yang keduniawian, kalau bisa ya doa yang untuk akhirat ya, mau diampuni dosanya, jangan ya Allah aku mohon kepadamu berikanlah mobil. Pas Jumatan kok mintanya mobil itu tuh, oh ya raisin. Jadi bagus ya doanya untuk jamaah dianjurkan membaca sholawat yang Allahumma sholli ala Muhammad boleh, atau Allahumma sholli ala Muhammadin awalali wasallam boleh. Kemudian doa Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim boleh. Secukupnya saja. Begitu imamnya khatibnya alhamdulillah stop. Udah nggak usah berdoa lagi, tapi dengarkan. Lalu bagaimana dengan khatib? Nah, tidak dianjurkan secara khusus antara jeda khutbah pertama dengan khutbah kedua itu ada bacaan bagi khatib. Cuma kalau saya itu yang saya diajari oleh guru saya itu apa? Bacalah istighfar 3 kali. Istighfar begitu duduk, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa tahu tadi itu ada omongan di khutbah pertama yang nyelekit atau nggak pas, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian bangkit. Alhamdulillah. Itu nggih. Tadi. Ada lagi? Untuk Fatihah setelah khutbah yang kedua kali itu boleh duduk ya? Kalau langsung berdiri siap untuk langsung berdiri sholat, langsung menyiapkan. Boleh tidaknya itu saya tidak ini ya. Tapi begitu selesai, Nabi itu langsung melihat jamaah, meluruskan. Jadi tidak duduk lagi. Setelah kedua, terus buku gitu. Nggih. Ya, zaman Nabi nggak pakai buku ya, langsung pakai lisan, tapi nggak menggunakan para kiai, para ibunya. Paham nggak itu? Nah, ada istilah sekarang lagi ngetren itu para ibu, para bapak itu nggak bener ya dari segi bahasa. Yang betul adalah para bapak dan ibu, bukan para ibu, para bapak ya. Oke. Sekarang sisi utara, Pak Muhlas. Tidak ada ibu-ibu, Utiwang terus sampai ujung. Tidak ada, cukup. Bentar, ini dulu Pak Jamal. Cerita tentang itu Pak, fadilah orang yang berangkat ke masjid. Bahwa pada saat itu para mereka bertanya apa amalanmu gitu. Ada orang pada saat datang ke masjid, wajahnya seperti rembulan. Matahari itu sore ya? Ya, nanti saya sampaikan itu ada di kitab apa? Nanti saya bacakan utuhnya. Terima kasih. Ini satu lagi, Mas. Ada khotib yang kalau selesai kan salam
Dia tidak menggunakan salam. Oke. Sunnahnya tidak salam. Sunnahnya itu tidak begitu. Kemudian apa? Ibadallah, kemudian sudah ibadallah, kemudian doa atau membaca surat An-Nahl, innallaha apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan sampai selesai. Kemudian termasuk bacaan aqimus shalah juga tidak ada. Iya tidak ada, tapi saya kadang memastikan aqimus shalah. Siapa tahu yang masih tidur itu kan jadi bangun itu. Aqimus shalah, oh tangi-tangi. Nggih. Tidak ada sunnahnya salam. Dan juga tidak ada, maksudnya salam yang kedua kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru komat itu. Tidak disunnahkan. Tidak dicontohkan. Ngingeten. Sampun nggih? Kita akhiri dengan bersama-sama doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.